Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman, bapak ibu guru hebat di seluruh Nusantara? Nah, pada video kali ini saya akan mencoba lagi untuk berbagi tips dan pengalaman tentang bagaimana nantinya menghadapi tes wawancara di seleksi guru penggerak nantinya. Apa yang saya sampaikan ini adalah pengalaman pribadi dan juga hasil sharing dari teman-teman. Akan saya rangkum sedikit ya, poin-poin pentingnya saja bagaimana nanti teman-teman persiapan untuk menghadapi seleksi guru penggerak di tahap wawancara. Untuk pertama ada 4 poin ya menurut saya yang harus teman-teman kuasai agar pada saat tes wawancara nanti penampilan kawan-kawan tuh bisa memukau ya. Adapun empat poin tersebut, nah yang pertama itu adalah nanti pada saat wawancara kita itu wajib bisa bicara itu dengan jelas dan lugas. Nah, bisa bicara dengan jelas dan lugas ini yang perlu diperhatikan pertama adalah kondisi ruangan pada saat tes wawancara itu. Usahakan jauh dari jalan raya, jauh dari suara anak-anak ya, jauh dari keramaian. Jadi pada saat teman-teman menyampaikan jawaban dari wawancara itu bisa terdengar dengan jelas. Dan juga pencahayaan dalam kamera juga perlu diperhatikan. Apabila teman-teman berada di ruangan yang gelap, maka perlu menambah lampu. Dan bicara dengan lugas, artinya bicara dengan intonasi yang jelas, tidak terburu-buru. Itu akan sangat membantu pada saat teman-teman nanti menjawab wawancara. Itu yang pertama, bicara jelas dan lugas. Lalu yang poin yang kedua menurut saya yang harus teman-teman lakukan itu adalah sikap percaya diri. Nah, sikap percaya diri ini penting ya, karena dengan adanya kepercayaan diri tentu apa wawancara yang kita jawab itu seakan-akan kita kuasai. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan asesor tuh kita harus bisa menjawabnya dengan penuh percaya diri. Nah, untuk meningkatkan percaya diri ini yang menurut saya ya, saya pribadi menurut saya yang perlu teman-teman lakukan adalah selalu tenang dalam menjawab pertanyaan. Itu jangan gugup, jangan tergesa-gesa, apalagi terlalu banyak diam. Misalnya terlalu banyak diam seperti itu membuat kita tampak tidak percaya diri ya. Dan pandangan usahakan selalu menghadap ke kamera, menghadap ke asesor gitu. Jadi ada tatapan mata, sorotan mata dan intonasi yang harus dijaga agar kita bisa tampak percaya diri di dalam penyampaian wawancara tadi. Yang ketiga menurut saya itu adalah pada saat kita wawancara itu berikanlah jawaban-jawaban yang spesifik ya, jangan terlalu bertele-tele. Apa yang ditanya dan apa yang dijawab itu harus sinkron. Artinya kita menjawab pertanyaan itu sesuai dengan jawaban yang apa diberikan pertanyaannya, kita jawab yang sesuai. Jangan terlalu banyak melebar ke masalah-masalah yang lain. Difokuskan aja dalam satu pertanyaan tersebut. Jangan terlalu banyak melebar untuk jawabannya. Jadi lebih spesifik kepada pertanyaan yang diberikan oleh asesor nanti. Dan yang terakhir juga menurut saya yang perlu kawan-kawan siapkan dalam seleksi wawancara tadi adalah gunakan contoh-contoh yang konkret untuk mendukung jawaban. Ya, jadi contoh-contoh dalam jawaban yang konkret itu penting ya. Usahakan contoh-contoh itu ada di lingkungan teman-teman bekerja atau lingkungan sekolah. Jangan menggunakan contoh dari sekolah lain misalnya. Dan usahakan contoh-contoh itu memang teman-teman pernah menjalaninya. Jadi hindari hal-hal jawaban atau kita memberikan penjelasan itu di luar dari kemampuan kita. Artinya kita ibaratnya mengarang ya. Karena kadang di setiap pertanyaan itu kita akan dicecar terus. Apabila kita memberikan jawaban itu kurang tepat, maka akan dicecar oleh asesornya kalau kita tidak menguasai atau bidang yang kita jawab tadi, maka kita terlihat tidak profesional, tidak percaya diri karena kita mengarang tadi. Usahakan jawab aja apa yang terjadi di lingkungan sekolah
kawan-kawan. Nah, itu 4 poin ya yang saya rasa bisa menjadi senjata andalan kawan-kawan pada saat menghadapi seleksi wawancara tadi. Yang pertama, bicara dengan jelas dan lugas. Yang kedua, sikap percaya diri. Yang ketiga, berikan jawaban yang spesifik. Dan yang terakhir, gunakan contoh-contoh yang konkret. Dan saya juga masih sangat ingat ya, pada saat saya melaksanakan wawancara guru penggerak di angkatan 8 tuh ada 3 pertanyaan yang membuat saya itu agak sulit ya menjawabnya. Menurut saya seperti itu, agak sulit. Nah, kali ini akan saya bagikan pertanyaan apa sih itu yang menurut saya sulit tadi. Ada satu pertanyaan ya yang mungkin perlu teman-teman siapkan dari sekarang. Itu pertanyaannya seperti ini. Apa tantangan terbesar yang pernah Anda hadapi sebagai guru? Nah, tantangan terbesar ini tentunya kita menjawabnya sesuai dengan keadaan di sekolah kita. Dan jangan sampai kita menjawab, oh tidak ada tantangan, selama ini saya mengajar baik-baik saja. Nah, saya rasa setiap profesi kita sebagai guru tentunya banyak sekali tantangan yang teman-teman hadapi, baik itu dari muridnya, dari teman gurunya, dari perjalanan menuju ke sekolah dan lain-lain. Itu bisa disampaikan pada saat wawancara. Jangan sampai kita menjawabnya baik-baik saja di sekolah ya, jadi harus kita jawab. Nah, lalu nanti itu biasanya dibarengi lagi dengan pertanyaan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Nah, ini sangat seru ya, artinya kalaunya kita tahu masalahnya apa, kita juga harus dituntut mencari solusinya. Jadi bagaimana solusi yang kita lakukan, itu yang poin pentingnya dari pertanyaan itu adalah solusi dari masalah yang bisa kita lakukan. Nah, itu harus dipersiapkan. Lalu ada juga pertanyaan yang kedua, menurut saya itu agak lumayan mengagetkan gitu ya. Apa rencana setelah jadi guru penggerak gitu? Padahal kan kita ini belum menjalani guru penggerak waktu itu. Guru penggerak itu seperti apa juga masih sangat tabu ya. Jadi apa harapannya untuk jadi guru penggerak? Kita harus sampaikan tujuan ke depan setelah kita jadi guru penggerak, itu harus kita persiapkan lah, supaya pada saat ada pertanyaan seperti itu teman-teman sudah bisa memaparkannya dengan spesifik gitu, apa saja tujuannya. Yang terakhir itu menurut saya ada nanti pertanyaan-pertanyaan kita itu disuruh bercerita ya. Contohnya seperti, ceritakan pengalaman Anda dalam bekerja sama dengan rekan guru dan kepala sekolah. Nah, di sini kemarin saya banyak di pertanyaan ini banyak diutak-atik ya oleh asesornya, disuruh menceritakan pengalaman, baik itu pengalaman buruk, baik itu pengalaman baik, kepada kepala sekolah atau kepada teman-teman guru. Tentunya kan di sekolah pasti ada aja kadang perselisihan, perbedaan pendapat. Nah, di situ kita ceritakan aja terjadi perbedaan pendapat seperti apa, maunya kita seperti apa, terus itu solusi dari kita seperti apa bisa kita lakukan. Nah, itu adalah sedikit pengalaman dari saya tentang bagaimana sih persiapan untuk menghadapi seleksi guru penggerak di wawancara nantinya. Semoga bermanfaat. Ini video tidak menggurui teman-teman. Ini video juga belum tentu 100% benar ya. Apapun pertanyaannya belum tentu bisa keluar atau apa. Yang jelas itu adalah pengalaman yang sudah saya lakukan kemarin, dan persiapan yang perlu teman-teman siapkan juga. Saya rasa apa yang saya paparkan tadi, insya Allah kalaunya bisa dijalankan dengan baik, teman-teman bisa lebih percaya diri lagi menghadapi tes wawancaranya lagi ya. Itu saja, terima kasih teman-teman, semoga sukses. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.